Hah? Kau kemana? Bab 101 Pelajaran pertama. Keluarga Song, Chu Chen tertegun, berjalan ke jendela, dan memandang Song Hu. Pantas saja di kota Chan, yang setiap jengkal tanahnya berharga mahal, keluarga Song bisa duduk di villa dan danau ini dengan lokasi yang begitu bagus. Ini pasti merupakan warisan masa lalu yang gemilang. 5 keluarga di Changcheng, Chu Chen berkata. Keluarga Song sekarang berada di Changcheng. Setelah beberapa tahun berkembang, keluarga ini dapat menduduki peringkat di antara keluarga kelas 2. Ada keluarga lain. Apa yang terjadi? Faktanya, mereka tidak lemah. Bagaimanapun, fondasi keluarga besar tidak bisa dibandingkan dengan keluarga bisnis biasa. Song Yan berkata, jika keluarga Song tidak mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir, itu tidak akan seperti sekarang. 3 keluarga besar yang tersisa, Anda sudah tidak asing lagi dengan keluarga Qian. Taruhan antara Anda dan Tuan Qian telah lama tersebar ke seluruh Changcheng. Kedudukan di Changcheng jauh dari dulu. Tentu saja, keluarga Qian berkecimpung dalam industri farmasi di Changcheng. Jika raksasa Beichen Pharmaceutical ingin memasuki Changcheng dan membuka pasar, itu harus disetujui oleh keluarga Qian. Jadi, Anda sekarang memahami arti taruhan Anda. Di mata semua orang, ini adalah tujuan yang hampir mustahil. Terserah orang untuk merencanakan sesuatu, dan terserah pada Tuhan untuk mewujudkannya. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Chu Chen tersenyum, masih penuh percaya diri. Song Yan meliriknya, orang ini, yang tidak pernah mencampuri urusan Beichen Pharmaceutical dari awal hingga akhir, sebenarnya berani mengatakan bahwa terserah orang lain untuk merencanakan masalah tersebut. Ada juga keluarga Sun. Keluarga Sun telah berdiri teguh di Changcheng selama bertahun-tahun dan selalu bersikap rendah hati. Song Yan berkata, bahkan di beberapa pertemuan di lingkaran, jarang terlihat keturunan muda dari keluarga tersebut. Keluarga Sun hadir. Keluarga Matahari, Chu Chen teringat pada lelaki tua Sun yang tersenyum seperti Buddha Maitreya dan ingin memperkenalkan cucunya kepadanya. Aku bergidik. Di mana keluarga terakhir? Keluarga Zhao, Chu Chen bertanya. Ngomong-ngomong, keluarga Zhao seharusnya cukup rendah hati. Ini pertama kalinya Chu Chen mendengar ada keluarga kaya bernama Zhao di Changcheng. Itu tidak benar. Song Yan berkata, hanya saja lingkarannya berbeda. Song Yan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan petanya dan mengarahkannya ke Chu Chen. Lihat lokasi ini. Ini adalah lapangan Jintan. Daerah ini hampir semuanya milik keluarga Huang dan keluarga Zhao. Song Yan menunjuk ke lokasi yang hampir sama, satu di timur dan yang lainnya di barat. Hampir tidak ada persimpangan. Dengarkan apa yang kamu katakan. Keluarga Huang dan Zhao sepertinya berselisih. Saya tidak tahu banyak tentang keluhan keluarga kaya ini, Song Yan berkata. Namun, yang saya dengar memang benar bahwa di mana ada keluarga Huang, tidak akan ada keluarga Zhao, dan sebaliknya, keluarga Zhao bisa dikatakan lebih kuat daripada di Changcheng, nomor 2 setelah keluarga Huang dan hampir sama dengan keluarga Sun. Sayang, menurutmu apakah mungkin keluarga Zhao berada di balik ini? Mata Chu Chen dipenuhi dengan api gosip.
Song Yan memutar matanya ke arahnya. Bagaimana saya tahu? Tetapi secara logis, keluarga Zhao tidak perlu memprovokasi keluarga Huang. Chu Chen mengangguk dan memikirkan racun Tuan Huang. Dia yakin ada orang dalam kegelapan yang ingin berurusan dengan keluarga Huang, dan kali ini mereka juga ingin menarik keluarga Song keluar dari air berlumpur ini. Sayang, apakah kamu memakai sachet yang kuberikan padamu? Tanya Chu Chen. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Song Yan berdiri dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun, ketika Song Yan berdiri, Chu Chen melihat bungkusan itu dan merasa lega. Dengan sachet yang dia buat untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan jika seseorang dalam kegelapan ingin menggunakan voodoo pada Song Yan, itu akan sia-sia dan Chu Chen akan segera diberitahu. Sore-sore, ketika Chu Chen sedang berlatih latihan bersila di kamarnya, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Chu Chen membuka matanya, dan cahaya tajam di matanya menghilang. Membuka pintu, mau tak mau aku terkejut. Xiao Qiu, kenapa kamu ada di sini? Song Qiu melompat ke depan Chu Chen dan berkata, "Kakak ipar, aku baik-baik saja sekarang." Chu Chen tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Dia akan menjaga dirinya dengan baik untuk sementara waktu dan dia akan menjadi orang baik lagi." Song Qiu memandang Chu Chen dengan penuh semangat. Chu Chen bingung, apakah ada hal lain? Song Qiu berkata dengan hati-hati, "Lusa, tinju utara Zhaoshan akan mengadakan apa yang disebut pameran tanda tangan tinju selatan di ruang pameran Hotel Kiong Suiwan. Saya mendengar bahwa dia juga memasang cincin di pameran, mengatakan bahwa siapapun yang tidak setuju dipersilakan untuk menantang kapan saja." Sungguh sombong. Chu Chen keluar dari aula kecil dan bersiap membuat teh. Xiao Qiu datang dan minum teh. Song Qiu ingin menangis tetapi tidak menangis. Berdiri di depan Chu Chen, setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata tanpa malu-malu, "Kakak ipar, saya di sini untuk belajar kungfu." Mata Song Qiu tampak bersemangat, dengan kerinduan di matanya. Pada upacara kemenangan pemuda, dia telah melihat kemampuan Chu Chen. Dalam kemarahan, Chu Chen membuat keributan di keluarga Huang, yang semakin mengejutkan Song Qiu. Bagi Song Qiu, keluarga Huang tidak diragukan lagi adalah sarang naga dan sarang harimau. Tetapi saudara iparnya dengan mudah melarikan diri darinya. "Minumlah teh dulu." Chu Chen tersenyum. Song Qiu hanya bisa menahan amarahnya dan duduk. Chu Chen membuat teh, menuangkannya untuk Song Qiu, dan pada saat yang sama berkata, "Mereka yang berlatih seni bela diri harus waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran. Xiao Qiu, ini adalah pelajaran pertama yang diajarkan kakak iparku padamu." Pupil Song Qiu terbuka dan dia mengangguk dengan cepat. "Apa asal mula keterampilan tinju dan menendang yang kamu pelajari di sasana tinju elit?" Chu Chen bertanya setelah menyesap teh. "Namanya 13 tinju." Song Qiu berkata. Dikatakan bahwa dia adalah pendiri sasana tinju elit. Berdasarkan keterampilan tinju dari berbagai sekolah, dia akhirnya menyempurnakan satu set tinju. Ini jauh lebih baik daripada beberapa tinju. Teknik yang beredar di luar hanya dapat memperkuat tubuh. Sayang sekali aku tidak pandai dalam hal itu. Song Qiu menghela nafas.
matanya bersinar. Jelas dia sangat mengagumi ke-13 tinju ini. Chu Chen melirik Song Qiu dengan acuh tak acuh. Saya telah melihat teknik tinju Anda. Itu memang dapat memperkuat tubuh. Song Qiu, setelah membuat 2 teko teh dan meminumnya, Chu Chen berdiri dan berkata, "Keluarlah denganku." Song Qiu sangat bersemangat sehingga dia segera meletakkan cangkir tehnya, matanya dipenuhi antisipasi. Sudah kubilang, mereka yang belajar seni bela diri harus waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran. Saat bertarung dengan orang lain, mereka dapat memiliki hati yang normal dan menunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Chu Chen mengingatkan Song Qiu sambil berjalan. Elit pendiri tinju Jim mungkin adalah seniman bela diri kuno tingkat rendah. Dan apa yang ingin diajarkan oleh saudara ipar saya kepada Anda adalah gerak kaki seni bela diri kuno yang sebenarnya. Gerakan kaki seni bela diri kuno yang nyata. Song Qiu mau tidak mau membuka matanya sedikit lebih lebar. Saya kira tinju utara Zaosan dapat menyapu semua sasana tinju di Canceng. Mungkin karena dia juga tipe orang yang mirip dengan pendiri sasana tinju elit, kata Chu Chen. Saat ini mereka berdua telah tiba di tumpukan bunga plum. Di depannya, Chu Chen berbalik dan melihat ke arah Song Qiu. Gerakan kaki adalah dasar dari seni bela diri kuno. Gerak kaki yang akan diajarkan kakak iparku padamu disebut langkah kilin. Sebelum Song Qiu sadar, tubuh Chu Chen melompat, tubuhnya seperti unicorn, langkahnya seperti angin, dan sosoknya tidak dapat diprediksi di tumpukan bunga plum. Song Qiu tercengang dengan pemandangan ini. Kecepatan Chu Chen tidak terlalu cepat, tetapi langkah misterius yang diambilnya membuatnya merasa seolah-olah Chu Chen dapat mencapai tempat manapun di tumpukan bunga plum hanya dengan 1 langkah jika dia mau. Bab 102 Malu. Song Qiu tertegun sejenak. Rasanya dunia baru telah terbuka. Sebagai keturunan sejati Yan dan Huang, dan masih tinggal di kota Chan di mana seni bela diri merajalela, Song Qiu sudah tidak asing lagi dengan kata seni bela diri kuno. Namun, hal itu telah didefinisikan ulang hari ini. Dia selalu merasa bahwa apa yang disebut seni bela diri kuno itu mirip dengan 13 tinju yang dia pelajari di sasana tinju elit. Adegan di depannya memberitahu Song Qiu bahwa ini adalah dunia yang berbeda. Faktanya, Song Qiu segera menyadari bahwa Chu Chen tidak menampilkan gerak kaki seni bela diri kuno yang sebenarnya dalam upacara akbar perebutan pemuda. Song Qiu menjadi bersemangat dan tidak bisa menahan emosinya. Seolah-olah Chu Chen dengan lembut membuka pintu baru di depannya. Inilah dunia seni bela diri kuno. Sebelum dia menyadarinya, Chu Chen telah turun dari tumpukan bunga plum. Xiao Qiu, apakah kamu melihat dengan jelas? Song Qiu kembali sadar dengan tiba-tiba tersentak, dan wajahnya menjadi panas. Tidak. Chu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lihatlah baik-baik, kakak iparku mempelajari gerakan kaki kilin setelah hanya menontonnya sekali. Kebetulan gerakan kaki kilin sama dengan 13 tinjumu, dengan 13 gerakan." Chu Chen melompat dan berdiri di atas tumpukan bunga plum lagi. Ini bukan hanya gerak kaki biasa. Setiap gerakan dan setiap langkah dapat digunakan untuk meninju musuh. Kamu harus melihat gerakan pertama terlebih dahulu.
Song Kyu menatap tajam dan berkonsentrasi. Dia masih sangat percaya diri dengan kemampuan belajarnya. Saat pertama kali mempelajari 13 tinju di Sasana Tinju Elit, dia dipuji oleh Sasana Tinju, mengatakan bahwa Song Kyu adalah orang paling berbakat di masanya. Di antara pelajar muda di Sasana Tinju Elit, kekuatan Song Kyu memang yang paling menonjol. Namun, di tumpukan bunga plum, suara Chu Chen mulai terdengar tanpa henti. Salah, bodoh, bukan itu, idiot, kamu bodoh sekali. Song Kyu dimarahi sampai mati, tapi raut wajahnya menjadi semakin bersemangat. Saat Anda mempelajarinya secara langsung di tumpukan bunga plum, Anda bahkan bisa merasakan misteri gerak kaki seni bela diri kuno ini. Langit menjadi gelap tanpa disadari. Chu Chen berkeringat banyak dan duduk di atas batu di depan tumpukan bunga plum, menatap Song Kyu, cepat berlatih. Chu Chen akhirnya mengerti mengapa penguasa 9 meridian bergegas menerimanya sebagai murid mereka. Dia belajar banyak hal dengan cepat dan hampir selalu menguasainya. Gerakan kaki kilin yang sederhana sebenarnya harus dipraktikkan 5 kali sendiri sebelum Song Kyu hampir tidak dapat mengingatnya. Terlalu kikuk, Chu Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Song Kyu tiba-tiba menjadi tidak stabil dan jatuh dari tumpukan bunga plum. Sambil bersemangat, dia melirik Chu Chen dengan sedih. Persyaratan kakak ipar saya terlalu tinggi, hanya 5 kali. Ketika para master di Sasana Tinju mengajarkan teknik tinju, mereka tidak tahu berapa kali mereka harus melatihnya sebelum siswanya mempelajarinya. Song Kyu awalnya berpikir bahwa kemampuan belajarnya cukup bagus. Ketika dia berlatih gerak kaki kilin, dia akan dipuji oleh Chu Chen, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan dimarahi. Waktu terbatas. Kamu harus terlebih dahulu melatih 3 gerakan pertama kilin footwork dan menguasainya. Chu Chen berkata, keterampilan tinju dan menendang tidak berarti kamu telah mempelajarinya hanya dengan mengikuti labu dan menggambar labu. Tetapi kamu harus benar-benar menguasai hakikat dan menguasainya. Chu Chen kembali ke aula kecil villa. Kamu kembali begitu cepat. Xiao Qiu pasti sudah mempelajarinya. Song Yan berkata sambil tersenyum. Xiao Qiu adalah seorang jenius seni bela diri yang terkenal dan telah dipuji oleh banyak master. Chu Chen, kata-kata tentang si idiot itu hampir keluar dari mulutnya. Ya, Xiao Qiu memang cukup pintar. Chu Chen tersenyum. Chu Chen juga jarang melihat Song Yan menelusuri informasi di ponselnya dan duduk di sebelah Song Yan. Sayang, apa yang kamu lihat? Wajah Song Yan memerah dan dia segera menutup halaman ponselnya. Chu Chen tercengang. Adegan ini sangat mirip dengan adegan tertangkap basah saat menjelajahi situs web yang buruk. Aku tidak percaya. Chu Chen memandang Song Yan dengan heran. Apa yang tidak diharapkan? Song Yan menatap mata Chu Chen dan segera memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Chu Chen menjadi tertarik. Biarkan saya melihatnya juga. Jangan khawatir, suami saya akan menghargainya dengan hati yang murni. Kamu, Song Yan berdiri, ini bukan kekacauan yang kamu pikirkan. Song Yan berbalik dan kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Song Yan sekali lagi membuka layar yang baru saja dia tonton.
Itulah berita resmi tur pertunjukan global seorang pianis ternama internasional. Salah satunya akan diadakan 10 hari kemudian di Stadion Yangcheng Haixin. Meski kesempatannya jarang, tapi Song Yan menghela nafas dan menutup halaman itu lagi. Periode waktu ini adalah waktu yang kritis bagi BI Chen Pharmaceutical. Bagaimana saya bisa memiliki waktu dan waktu luang untuk menikmati konser piano? Malam berlalu, sebuah berita menyebar semakin luas di jalanan dan gang-gang Changcheng, memicu diskusi hangat di antara banyak orang. Hotel Kiong Suiwan, pameran khas Nankuan, ini tamparan telanjang di wajah. Banyak orang di Changcheng marah. Mereka juga menyebut tema pameran pengecut tinju selatan, yang disebut tinju utara Zhao San, ingin memprovokasi seluruh komunitas tinju Changcheng. Tapi dia benar-benar kuat. Semua pemilik sasana tinju besar telah dikalahkan olehnya. Tidaklah cukup bagimu untuk menolak menerimanya. Apa yang disebut pameran pengecut Nankuan ini jelas mempermalukan berbagai sasana tinju di Changcheng. Bukankah dia takut dikalahkan oleh kelompok? Tentu saja dia takut. Kalau tidak, bagaimana publisitasnya bisa begitu bagus? Sekarang seluruh kota tahu tentang pameran pengecut Nankuan ini. Jika ada pertarungan kelompok, Nankuan benar-benar akan menjadi lelucon. Pagi-pagi sekali di tumpukan bunga plum, Song Qiyu sedang berlatih gerakan kaki kilin. Wajah Song Qiyu terlihat lebih serius dari sebelumnya. Ketika Chu Chen lewat untuk berjalan-jalan, dia mengoreksi dan menunjukkan apa yang Song Qiyu tidak mengerti. Saat ini besok, saya akan menantang Zhao San dari tinju utara. Song Qiyu menarik napas dalam-dalam. Jika orang lain di sasana tinju elit mengetahui keputusan ini, mereka pasti akan terkejut. Saat pemahamannya tentang gerak kaki kilin semakin dalam, Song Qiyu juga memiliki secercah harapan di dalam hatinya. Dalam hal kekuatan sebenarnya, Anda tidak bisa menjadi lawan Zhao San. Chu Chen berkata, saya meminta Anda untuk berlatih 3 gerakan pertama dengan rajin, hanya untuk mengalahkan Zhao San dalam 3 gerakan. Mengejutkan, dia adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk melakukannya. Menang adalah jika Zhao San gagal jatuh dengan 3 gerakan, maka kamu akan jatuh. Song Qiyu mengangguk penuh semangat. Matanya bersinar penuh tekad. Dalam pertempuran ini, dia harus bertarung untuk sasana tinju elit. Untuk Nankuan, untuk satu tarikan napas, Song Qiyu terus berlatih tinju. Berita tentang pameran prajurit Nankuan juga menyebar dengan cepat di Changcheng. Malam itu, banyak orang berkumpul di sekitar Hotel Changcheng Kiong Suiwan. Ada beberapa suara teriakan dan makian. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan pembukaan pameran ini. Setiap sasana tinju menganggap hari yang akan datang ini sebagai hal yang memalukan. Bersambung.